Tapi kan zaman sekarang begini membiasakan kita ini loh, nggak fokus loh, hati-hati ya, Pak Agus. Ya. Untuk ke gereja aja sekarang susah ya Pak Agus. Ya artinya udah mulai offline nih, udah mulai di jadwal, dapat jatah sebulan sekali. Bukan, artinya bukan persoalan dapat jadwal atau tidak. Kita menemukan makna apa sekarang. Kalau kita mau ketemu, artinya dengan waktu yang saya sediakan, saya mendapatkan apa. Kalau memang hanya ke gereja rutinitas, orang cenderung nggak mau ikut sekarang. Ya. Betul. Nggak, buat saya sih sebenarnya di rumah atau ke gereja saya rasa nggak terlalu beda ya. Sama aja. Asal kita serius. Karena saya kalau ini nggak mau nonton YouTube, nggak mau YouTube itu nggak mau besok gitu. Jadi kalau jam 7:30 ini kita tungguin YouTube-nya. Ya, betul. Jadi kita seriusin YouTube-nya gitu ya, kan. Seperti PD juga ke depannya juga akan seperti itu. Iya. Jadi saya memperoleh apa gitu kan. Ya, kalau toh dari rumah juga bisa, kenapa kita harus hadir gitu kan. Kenapa harus pergi? Waktunya kebuang banyak, Bu. Bawa Firman juga cukup. Saya bawa Firman ke Cikarang kemarin, cuman 1 menit bolak-balik. Cuman ke kamar anak saya pulang lagi. Tapi bagus, bukannya nanti kalau sudah mulai offline, misalnya PD, kalau gereja kan udah sekarang, walaupun dibatasin, makanya tetap harus ada live. Tapi kan kalau PD misalnya nanti udah mulai, bukannya nanti rencana yang online-online semua dihilangin, Pak? Ya bukan, artinya harus kombinasi, nggak bisa. Kita memaksakan orang untuk hadir lagi juga sudah ada alternatif seperti ini. Kalau dulu kan kita hadir karena kita belum mengenal teknologi ini. Iya, betul. Ini tapi kayak Peduki saya mau ngadain ini ulang tahun, tetap kita bagi 2, offline dan online. Karena offline cuma dikasih jatah 30 dari Samadi. Jadi 30 orang. Ya, nanti rencananya kita mau pakai di tempat dia sama Romo Yus, Misa. Studionya. Ya, jadi kita semua Misa juga di situ. Jadi kita 30 orang maksimum dia bilang tentuannya. Jadi kita dibatasin pengurus berapa, undangan siapa aja yang boleh. Karena terbatas 30. Sisanya online. Jadi memang kita bagi online sebanyaknya gitu. Iya sih, betul sih Pak. Nanti pasti Bu Karolin diundang juga online. Amin, bener ya. Iya. Tapi kalau aku bilang sih memang. Ini udah mau mulai nih. Ya, udah mau mulai. Shalom. Halo. Selamat malam Pak Agus Handoyo. Malam. Karolin, Pak Sudartono, Pak Nandi, semuanya sudah semuanya sudah bergabung. Bu Everyday udah kurus ya. Oh, terima kasih Pak. Ada banyak hal yang membuat orang kurus. Ada banyak hal. Nanti biar Pak Agus Handoyo yang bilang, dan semua itu karena kasih karunia Tuhan. Amin. Pak Handoyo itu guru kita ya Pak, ingat ya. Iya. Lause. Oke. Syukur kepada Allah karena kebaikan Tuhan kita boleh bergabung lagi malam hari ini. Kami juga akan menyapa saudara-saudara kita yang ada di studio ini, shalom. Kemudian yang ada di YouTube, hello, shalom. Dan teman-teman yang ada di Zoom malam hari ini, shalom. Ya, sukacita melimpah di tengah-tengah kita karena kemarin sudah libur panjang. Ya, wajahnya juga masih pada sumringah. Bagi yang dapat THR puji Tuhan, yang THR-nya udah habis apa boleh buat, ya kan? Tapi kita syukuri saja karena malam hari ini kita mau sama-sama merasakan kasih Allah kepada manusia yang begitu besar kepada kita. Amin. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, mari kita satukan hati kita. Kita mau katakan kasih Yesus indah dan sungguh indah. Amin. Amin. Mari kita naikkan pujian ini.
awal tadi bisa membuat kita lebih bersuka cita malam hari ini. Untuk kita boleh masuk dalam hadirat Tuhan, kita mau sama-sama menaikkan ucapan syukur kita. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita satukan hati kita tundukkan di hadapan Tuhan. Kita sama-sama naikkan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami bersyukur kepadamu Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Tuhan, Kau memenuhi kami dengan sukacita-Mu Tuhan Yesus. Banyak hal baik yang kami terima di dalam hidup kami. Dan kami mengucap syukur atas semua itu. Kami juga Tuhan, menerima hal-hal yang menurut pikiran kami manusia tidak mengenakan, tidak nyaman bagi kami. Bahkan ada kalanya membuat kami sedih. Tapi kami mau mengucap syukur atas semua itu Tuhan Yesus. Sebab kami tahu segala yang terjadi dalam hidup kami adalah untuk kebaikan kami. Sebab Engkau yang berfirman, Engkau selalu ada untuk kami Tuhan. Dan Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami yang mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami persembahkan tubuh, jiwa dan roh kami, pujian dan syukur kami, penyembahan kami. Pada malam hari ini kami mengundang Engkau ya Allah Roh Kudus berkarya di tengah-tengah kami. Kau mengurapi hamba-Mu Bapak Agus Handoyo Tuhan. Dan setiap umat Tuhan yang bergabung malam hari ini, biar semakin nyata kuasa-Mu, semakin nyatalah kehadiran-Mu di dalam kehidupan kami. Terus pimpin kami Tuhan, untuk boleh hidup berkenan dengan-Mu. Sucikan, kuduskan dan tahirkan kami. Layakkan kami untuk memuliakan Engkau di dalam hadirat-Mu yang kudus. Bunda Maria hadirlah di tengah-tengah kami. Berdoalah kepada Allah Bapa dan kepada Yesus Putra. Sampaikanlah setiap doa dan permohonan kami, karena kami percaya bahwa doa-doa-Mu tidak akan pernah tidak dijawab. Terima kasih Bunda Maria. Terima kasih para kudus di surga. Doa ini kami naikkan kepadamu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang bersama dengan Dikau, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kemuliaan dan kebesaran Tuhan melebihi apapun yang ada di dunia ini. Karena itu layaklah Dia kita tinggikan. Layaklah kita mempersembahkan korban syukur kita kepadanya. Mari kita naikkan pujian ini. Dan bagi Bapak Ibu yang nanti mau mengucapkan doa syukur, silahkan meng-unmute gadgetnya masing-masing. Host akan membantu. Terima kasih. Bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku
mengatasi bumi kemuliaan-Mu. Kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Terima kasih Yesus, kebesaran-Mu Kau nyatakan bagi kami. Terima kasih, terima kasih buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur memiliki Allah seperti-Mu. Terima kasih, terima kasih. Karena kasih-Mu yang begitu besar kepada kami Tuhan, Kau meninggalkan surga, tahta-Mu untuk menebus kami. Terima kasih Tuhan. Layaklah Engkau menerima hormat dan pujian dari kami Tuhan. Biarlah setiap doa, pujian, syukur kami dan penyembahan kami boleh menjadi dupa yang harum di hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Engkau yang terbaik bagi kami, segala rancangan-Mu yang terbaik. Terima kasih. Kami bersyukur hanya kepada-Mu Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi, yang kemuliaan dan kebesaran-Mu mengatasi segala langit. Kami bersyukur kepada-Mu karena kami hanya memiliki Engkau sebagai satu-satunya kebenaran di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa, kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan, karena kasih-Mu yang begitu besar yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih atas pemeliharaan-Mu yang begitu sempurna di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Kau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mengucap syukur ya Allah Bapa Yesusku, mengucap syukur atas segala kesehatan, rezeki, kesempatan yang selalu Kau berikan hari demi hari. Terima kasih Yesus. Bapak, terima kasih Engkau menjaga dan melindungi kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang selalu ada dan sempurna di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan.
untuk setiap tarikan nafas di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Untuk keluarga, pekerjaan, komunitas, pelayanan, bahkan untuk para sahabat dan teman-teman kami yang masih setia ada bersama kami dan tetap dalam kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Masih banyak ucapan syukur yang ada di dalam hati kami ya Bapa. Dan Engkau Allah yang menilik hati setiap kami anak-anak-Mu. Karena itu Tuhan, ajar kami untuk terus berani mengucap syukur. Karena Engkau begitu baik dan kasih-Mu selalu Engkau nyatakan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kini saatnya Tuhan kami ingin lebih lagi meninggikan dan memuliakan Engkau. Karena Engkaulah Tuhan dan Raja kami. Engkau yang bertahta dan Engkau yang berkuasa ya Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu kita naikkan pujian ini. Kita katakan dimuliakan dan ditinggikanlah Engkau ya Tuhan. Kau yang
Sikiara naya rama horata karapase. Ipana ya rama horata karapapa. Haleluya. Hirapapapapapapapapa. Terima kasih Bapa yang baik karena pada saat ini Engkau hadir di tengah-tengah kami dan melawat umat-Mu Tuhan. Engkau memperbaharui akal budi dan pikiran kami Tuhan Yesus. Supaya kami boleh mengenal Engkau lagi Tuhan. Lebih dalam lagi. Dengan hikmat yang daripada-Mu. Bukan hikmat yang daripada manusia. Terima kasih Tuhan untuk kesembuhan yang Tuhan berikan kepada setiap kami yang sakit. Terima kasih Tuhan untuk pemulihan dalam seluruh aspek kehidupan kami yang Engkau lakukan karena kasih-Mu. Terima kasih untuk setiap pergumulan-pergumulan yang Tuhan izinkan, yang membentuk kami menjadi kuat dan semakin mencintai Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah seumur hidup kami Tuhan Yesus, kami boleh terus memuji dan memuliakan Engkau. Karena sungguh Tuhan, di luar Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Tapi bersama Engkau Tuhan, kami mampu melakukan yang tidak mungkin menjadi mungkin karena Engkau yang melakukannya di dalam kami. Allah Roh Kudus, pegang tangan kami, tuntun kami supaya kami boleh terus hidup dalam kehendak dan rencana-Mu. Karena kami tahu Tuhan, kami percaya saat kami ada dalam hadirat-Mu,
Kami merasakan kasih-Mu Tuhan. Kami merasakan dekapan-Mu Tuhan Yesus. Dan itu menghapus segala kegalauan, kekhawatiran dan ketakutan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh, terima kasih Tuhan, Kau melawat setiap umat-Mu dengan kasih-Mu yang begitu besar. Beri kami kekuatan Roh Kudus untuk menatap masa depan kami. Karena Tuhan yang menjamin masa depan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau yang terbaik bagi kami Tuhan. Kau yang mengenal kami Tuhan Yesus. Ampuni kami Tuhan kalau selama ini kami banyak memakai akal pikiran kami dan kekuatan kami dalam menjalani kehidupan kami sehingga kami jatuh. Tapi dengan kasih-Mu Tuhan, Engkau tetap menatang kami sehingga kami saat jatuh tidak sampai tergeletak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya saat kami ada dalam hadirat-Mu, mujizat Tuhan terjadi bagi kami. Yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat dilepaskan dan diberikan kelegaan. Hirataka rapasikiarana yaramahira papapa. Yang lagi gundah gulana penuh kekhawatiran, percayalah Tuhan memberikan damai sejahtera-Nya kepadamu. Bersyukur, bersukacita senantiasa. Jangan lihat masalahmu, tapi lihat Allah kita yang lebih besar dari apapun permasalahan yang kita alami. Terima kasih Tuhan. Anugerahkanlah iman yang besar kepada setiap kami, iman yang setia kepada-Mu Tuhan, sehingga apapun yang terjadi di sekitar kami tidak akan menggoncangkan kami dari kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan, dan kami mohon biarlah urapan adikodrati-Mu saat ini turun atas hamba-Mu Bapak Agustinus Handoyo, sehingga ketika dia menyampaikan kepada firman Allah, firman itu memerdekakan setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Doa ini kami naikkan kepada-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang bersama dengan Dikau kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan Pak Agus. Selamat malam. Malam. Malam, ya. Damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus selalu beserta kita. Amin. Amin. Ya. Kita hari ini akan melihat kembali tentang kebesaran Tuhan yang begitu mengasihi kita. Dengan tema kasih Allah kepada manusia. Tetapi kadang-kadang apa yang nampak di depan kita justru membuat kita tidak percaya bahwa kasih Allah itu sudah ada di sekitaran kita. Bangsa Israel pada saat berada di dalam pembuangan Babel, mereka terhempaskan jauh dari Yerusalem.
Lalu bagaimana mereka dalam pengasingan itu harus mengalami ya, sukacita dari kebesaran Tuhan. Itu tidak gampang. Seperti juga situasi yang dihadapi ya, dengan dunia saat ini, ada banyak pergolakan politik ya, yang terbaru antara Palestina dan Israel. Juga di negara-negara lain ya, orang mengungsi dan bahkan ribuan orang harus lari meninggalkan tempat tinggalnya. Semua ini membuat kita bertanya, apakah yang dilahirkan, diciptakan di muka bumi ini pasti akan berakhir dengan kerusakan yang fatal? Pada saat Paus Fransiskus juga menulis suratnya yang berjudul Laudato Si, itu juga bertanya kepada kita, apakah bumi sebagai rumah kita bersama juga akan musnah karena keangkuhan dan keegoisan kita. Nah, beberapa bulan yang lalu dalam suasana pandemi seperti ini, kita melihat situasi di Myanmar, ya, pergolakan politik yang akhirnya seorang biarawati yang harus memasang dirinya untuk melindungi orang-orang yang nyaris akan dihabisi nyawanya. Demikian juga suku Rohingya yang ada di Myanmar juga yang harus mengungsi. Situasi pelarian, situasi pengungsian seperti ini sebenarnya juga dialami oleh bangsa Israel saat mereka dibuang ke Babel. Di dalam Mazmur 137 dikatakan bahwa di tepi sungai-sungai Babel, di sanalah kita duduk sambil menangis. Apabila kita mengingat Sion, kita sudah 1,5 tahun ya, tidak lagi bisa leluasa untuk mengunjungi altar, ya, mengunjungi gereja, untuk berdoa di sana, untuk mengikuti perayaan Ekaristi. Apakah kita di dalam pengasingan kita, di rumah kita masing-masing, kita merasakan seperti juga bangsa Israel di dalam Mazmur 137. Betapa jauhnya Allah yang bertahta di Yerusalem, dan tiba-tiba umatnya harus tercabut dari Yerusalem dan berada di pembuangan Babel selama puluhan tahun. Dikatakan pada pohon-pohon gandarusa di tempat itu kita menggantungkan kecapi kita. Jadi tidak punya lagi tempat sembahyang. Yang ada adalah alam semesta. Sebab di sanalah orang-orang yang menawan kita, meminta kepada kita, memperdengarkan nyanyian, dan orang-orang yang menyiksa kita meminta nyanyian sukacita. Nyanyikanlah bagi kami nyanyian dari Sion. Dalam suasana terhempaskan, tapi orang-orang yang menahan, yang menekan, yang menyiksa, memaksa orang-orang Israel untuk menyanyikan lagu sukacita seperti dinyanyikan di Yerusalem. Ini adalah satu tantangan yang tidak gampang. Jauh dari Yerusalem, jauh dari tempat sembahyang, di mana mereka pada saat berada di Sion, mereka bisa bersukacita karena begitu dekatnya Allah. Tapi bagaimana pada saat mereka ada di dalam pembuangan Babel, mereka harus juga bisa menyanyikan nyanyian sukacita. Bisa jadi sekarang kita juga merenungkan ya, pada saat sebelum pandemi mungkin kita tidak memanfaatkan dengan baik ya kesempatan untuk bersekutu di dalam gereja atau di dalam persekutuan doa, tapi begitu sudah berjalan 1 tahun lebih, 1,5 tahun ini kita dibentengi hanya berjumpa melalui virtual seperti ini. Apakah nyanyian-nyanyian sukacita di dalam PD itu sama pada saat kita juga berjumpa secara fisik? Bagaimanakah kita menyanyikan nyanyian Tuhan
di negeri asing. Jika aku melupakan engkau, hai Yerusalem, biarlah menjadi kering tangan kananku. Biarlah lidahku melekat pada langitku, jika aku tidak mengingat engkau. Jika aku tidak jadikan Yerusalem puncak sukacitaku. Ini janji orang-orang Israel saat ada dalam pembuangan Babel, secara fisik mereka jauh dari Yerusalem. Tetapi secara rohani mereka tidak mungkin melupakan karisma Yerusalem. Tidak mungkin aku melupakannya. Kadang-kadang kita juga mulai ingat sama Tuhan sejadi-jadinya kalau kita sedang mengalami musibah-musibah seperti ini. Seperti yang saya alami pada bulan Maret tahun ini juga, bagaimana rumah saya kemasukan air ya. Saya hanya duduk pasrah, diam ya, merenungkan apa yang akan terjadi. Lalu tetangga saya menyebutkan satu kalimat ini, itaku al-duha al-madlum, yang artinya takutlah terhadap doanya orang-orang yang teraniaya. Jadi artinya ya mungkin saya tidak mengharapkan dalam foto ini banjir sampai mau menutupi atap. Tetapi tetap suasana ini adalah suasana di mana saya juga mulai dari jam 11 malam pada saat air sudah mulai masuk, saya berdoa, tapi juga air terus masuk sampai akhirnya hanya berserah dan berserah. Inilah satu kondisi di mana kita sungguh-sungguh seperti terhempaskan kalau berada dalam suasana seperti ini. Maka dari itu, pada saat kita mau merenungkan tentang kasih Allah kepada manusia, itu tidak tanggung-tanggung Allah mengutus Yesus yang adalah putranya, yang juga adalah Allah, untuk mendekati kita, untuk bersama-sama dengan kita. Tapi pada malam hari ini kita mau belajar dari salah satu tokoh yang bernama Nikodemus, yang jelas-jelas di depan matanya secara fisik bertemu dengan Allah yang begitu kasih, tapi dia tidak mengerti, dia tidak tahu, akhirnya dia juga tetap menolak untuk percaya. Mudah-mudahan contoh dari Nikodemus tidak akan kita ikuti. Tetapi Injil Yohanes yang akan kita lihat pada malam hari ini mengajarkan kepada kita bagaimana kita harus berbeda dengan Nikodemus. Di dalam Yohanes bab 3 ayat 1 sampai dengan 2 dikatakan, adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Intinya di dua ayat ini adalah kami tahu Yesus itu datang ya, dari Allah. Tetapi mengapa Nikodemus yang artinya bangsa pemenang, dia seorang Farisi, seorang pemimpin agama Yahudi, tahu Yesus sebagai guru yang diutus oleh Allah? Barangkali di sini orang terpaksa mengambil jalan tengah untuk kompromi, untuk tidak terlalu hanyut untuk mendekati Tuhan. Karena predikat-predikat sosial, predikat-predikat horizontal yang akan dia pertahankan. Seperti Nikodemus. Dia seorang pemenang tetapi terbelenggu oleh posisinya sebagai kaum Farisi, di mana teman-temannya masih jauh untuk mendekati Yesus.
Sehingga untuk menjaga kredibilitasnya, dia datang kepada Yesus pada waktu malam. Itulah sebuah kompromi. Kadang-kadang kita juga mendekati Tuhan dalam kompromi-kompromi waktu sejauh kepentingan kita, sejauh kesibukan kita, sejauh urusan kita tidak terusik. Maka kita datang kepada Tuhan sejauh masih ada sisa-sisa waktu. Nah, inilah ironis kehidupan di mana Tuhan sudah ada di sekitar kita untuk mengasihi kita, tetapi kita masih tetap kompromi dan kompromi dan kompromi. Lalu dikatakan di ayat 3, kata Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Yesus mau mengajak Nikodemus bukan hanya dalam level pengetahuan, dalam level kognitif atau intelektual. Tapi dia ingin, Yesus bilang serius nih. Amin, amin. Logosoi. 3 kali Yesus ngomong kepada Nikodemus, serius nih, kamu harus dilahirkan kembali supaya bisa melihat kerajaan Allah. Nah, Ibu dan Bapak, foto ini juga menunjukkan ada seorang ayah yang kehujanan, membiarkan punggungnya basah kuyup, dan mengulurkan payungnya untuk si kecil, ya, supaya dia tidak kena air hujan. Dan dia berjalan menyusuri trotoar toko. Ya. Sementara mungkin ada bus, ya, ada kendaraan, tetapi inilah yang disebut dengan sebuah pengorbanan. Bagi Tuhan tidak ada jalan pintas. Bagi ayah ini juga tidak ada jalan pintas untuk memproteksi anaknya ini yang baru pulang dari sekolah. Karena itulah kalau disebut bahwa melihat sesuatu yang sungguh-sungguh melihat Yesus sekarang berada bersama dengan Nikodemus di dalam suasana kegelapan, maka Yesus sekarang menyalakan lampu cahaya seperti lilin ini. Nikodemus hatinya diterangi oleh tawaran Yesus. Serius sesungguhnya, jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Lalu kita akan lanjutkan di ayat 4 sampai dengan 8. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Jadi ada 3 tahapan Ibu dan Bapak. Tahu dari modalnya Nikodemus, lalu kemudian oleh Yesus diarahkan, jangan hanya tahu dong Om Niko, masuk. Melihat dan masuk. Tetapi begitu ada tawaran untuk masuk, Pak Nikodemus, bagaimana bisa orang setua dirinya, setua kita yang merasa sudah banyak tahu, sudah mengerti semuanya, dapat dilahirkan kembali? Nah, di sini dalam bahasa Yunaninya itu ean metis genete anoten. Kata anoten ini penting. Yang dimaksud dengan anoten itu adalah
Dia sudah merasa, sudah punya banyak pegangan, sudah punya banyak bekal, sudah punya kemampuan-kemampuan, sudah punya pengalaman-pengalaman. Tetapi bisakah orang yang sudah jauh melangkah di jalan lain mendapat anugerah kehidupan baru secara lebih radikal? Inilah ketidaktahuan dari Nikodemus yang merasa diri sudah tahu, tetapi dia tidak tahu. Karena itulah kemudian Yesus memberikan satu perumpamaan seperti angin, ya, angin bertiup kemana ia mau. Sehingga pada saat kita melihat suasana alam yang namanya angin, menyadari ya, sebagai pemula itu sederhana. Nikodemus itu tidak pernah menyadari dirinya itu mau menjadi pemula lagi. Tadi seorang worship leader menyebut di awalnya, ya saya semua adalah murid-murid Pak Agus. Tapi pada waktu itu, tapi sekarang kita sama-sama pewarta, kita sama-sama pelayan Tuhan. Menyadari sebagai pemula, sebagai orang yang sederhana, yang disebut dengan simple novice, sebagai postulan, calon murid. Nikodemus tidak mengerti persoalan ini. Menyadari sebagai pemula, sebagai orang yang masih polos. Itu berarti untuk bisa melihat dan masuk ke dalam kerajaan Allah, Nikodemus disuruh berhenti sebagai seorang profesional tentang roh. Karena roh itu seperti angin yang mencintai keadaan kosong untuk dipenuhi. Kalau di mana-mana ada bangunan, di mana-mana ada benda, pasti tidak ada angin. Tapi begitu kita masuk ke tanah lapang, itu kita merasakan betapa dahsyatnya angin. Sehingga hembusan roh adalah orang-orang yang mau mengosongkan diri di dalam kekuatan Tuhan. Itulah yang disebut dengan simple novice. Kita harus menjadi orang yang sederhana, orang yang selalu pemula, bukan tipe orang yang merasa semua serba tahu. Jadi di sini Yesus mengatakan, jika kamu tidak berubah dan menjadi seperti anak-anak, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ini disebutkan di dalam Injil Matius. Kita diajak untuk menjadi postulat. Orang yang selalu menyebut diri menjadi calon murid yang mau mendengarkan panggilannya, mau mendengarkan pengajarannya, yang mau mendengarkan berbagai macam hal yang Tuhan kehendaki. Karena kita sekarang sudah masuk ke dalam satu kepastian bahwa segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Itulah Tuhan kita, Tuhan yang terang benderang, Tuhan yang transparan, Tuhan itu bercahaya di dalam kegelapan. Dan kegelapan itu tidak menguasainya. Kalau kita pegang ayat ini, maka langkah Nikodemus awalnya sudah sangat salah. Dia menempatkan Tuhan dalam situasi remang-remang di dalam kegelapan. Tuhan kita bukan Tuhan yang remang-remang, bukan Tuhan yang serba tertutup, tapi Tuhan yang jelas. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Jadi dunia telah diberi terang, seperti Yesus tadi menyalakan lilin supaya dunia ini terang. Tetapi Ibu Bapak, manusia masih menjalani kehidupan seperti mata yang tertutup. Dunia itu dilihatnya serba gelap, serba tidak menentu. Seperti suasana pandemi seperti ini, kalau kita tidak memiliki iman akan Yesus Kristus, seolah-olah tidak ada arahnya mau kemana. Tetapi kita jangan menghadapi situasi ini dengan mata tertutup. Jangan datang kepada Tuhan dalam situasi malam. Karena Tuhan mengatakan, lihat dan masuk. Nah, sekarang kita akan lanjutkan penjelasan dari Yesus.
Dan bagaimana reaksi dari Nikodemus di ayat 9 sampai dengan ayat 13. Sampai dalam episode ini, tugas Nikodemus selesai. Nikodemus menjawab katanya, bagaimana mungkin hal itu terjadi? Bagaimana mungkin hal itu terjadi? Jawab Yesus, engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Jadi di dunia ini yang penuh dengan pilihan-pilihan antara yin dan yang. Di dalam kegelapan ada terang, di dalam terang ada juga orang bisa menjadi gelap. Artinya kita sekarang disuruh memilih, mau diselamatkan atau dihancurkan. Kalau memang kita menyusuri kehidupan kita dengan mata tertutup, lebih menyukai motif-motif yang rendah dan tak layak untuk dipertahankan, itu pilihan dari Nikodemus bahwa pengetahuannya merasa sudah unggul, padahal sebenarnya dia sangat rendah karena tidak mengerti tentang di mana letak gerakan angin, gerakan rohani. Angin itu selalu memilih tempat yang lapang, yang kosong, bukan tempat yang dipenuhi oleh berbagai macam pengetahuan, berbagai macam ide dan gagasan-gagasan. Dan ternyata orang seperti Nikodemus lebih menyayangi kegelapan daripada terang. Padahal tadi dikatakan terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan tidak pernah menguasainya. Tapi orang mengapa masih tetap memilih sesuatu yang sifatnya tersembunyi, tidak jujur, penuh dengan tipu daya, penuh dengan kebohongan, dan seterusnya. Sehingga Nikodemus diajak oleh Yesus bukan hanya tahu, sekarang lihat dan masuk. Kesimpulannya, bagaimana mungkin hal itu terjadi? Orang bisa masuk, orang bisa melihat. Kalau orang sudah punya pengetahuan banyak, nggak mungkin akan ditinggalkan gagasan-gagasannya, ide-idenya, dan seterusnya. Dalam kehidupan kita di masa pandemi seperti ini, kita work from home seperti ini, kadang-kadang kita berbenturan dengan ego-ego kita. Itulah kegelapan. Bagaimana mungkin aku bisa berubah? Ya aku yang seperti ini. Dari dulu aku juga seperti ini. Itulah benturan-benturan. Sehingga memang Nikodemus akhirnya bertumbuh juga. 3 kali dia disebutkan dalam Injil Yohanes. Di bab 7 dikatakan Nikodemus, seorang dari mereka yang dahulu telah datang kepadanya, berkata kepada mereka, apalah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya. Nah ini orang akhirnya, oke, saya punya ide-ide, saya punya gagasan. Sekarang Nikodemus di bab 7 saya mulai tunduk pada aturan. Dalam hal beragama juga seperti itu. Saya punya ide, saya punya prinsip, tapi kemudian saya mulai tahu bahwa ada hukum, ada aturan. Ada ketentuan norma. Itulah Nikodemus di bab 7. Tapi akhirnya di Yohanes 19 dikatakan juga Nikodemus datang ke situ, dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya. Nah, level yang ketiga ini akhirnya Nikodemus merasa dia donatur, bisa menolong kehidupan Kristiani
tetapi setelah semuanya berakhir. Nah, setelah Yesus menjadi jenazah. Nah, dalam kehidupan kita secara keluarga juga, kadang-kadang kita bertumbuh sebagai manusia yang begitu ego, begitu kuat ego kita. Lalu akhirnya kita mulai dewasa, kita mulai tunduk pada aturan, kita mulai menghormati, tetapi sekedar kewajiban. Namun akhirnya kita benar-benar menyayangi orang tua kita atau menyayangi saudara-saudara kita setelah orang-orang yang kita kasih meninggal dunia. Artinya karya kasih kita terlambat. Karena mengapa tidak dari awal kita tunjukkan sebagai orang yang mau terus belajar bersama dengan orang lain. Nah, Nikodemus ada dalam situasi itu. Jadi dia mengalami tahapan bahwa aku adalah orang yang sudah serba tahu. Tapi kemudian akhirnya ya sudahlah. Untuk bisa hidup bersama, oke lah, ada aturan kapan jam makan, kapan harus belajar, kapan harus cari duit, oke lah. Saya mengikuti itu semuanya. Saya mendengarkan ya, kritik dan saran. Tapi kemudian akhirnya saya baru menyadari orang itu perlu saya kasihi setelah orangnya meninggal. Nah, itu banyak fenomena seperti itu. Itulah contoh bagaimana orang yang gagal mengikuti panggilan hidupnya, yaitu Nikodemus. Tidak sesuai dengan arti namanya, yaitu orang yang dimenangkan, tapi pada dasarnya dia orang yang sudah kalah sebelum waktunya. Nah, sampai di sinilah permenungan tentang Nikodemus. Kalau masih ada waktu, ya kita akan terus. Jadi konsekuensinya apa? Kalau orang yang masih tetap ada dalam posisi Nikodemus, dia memang berkembang imannya, tapi akhirnya banyak orang artinya sampai pada periode ini. Saya bersyukur juga ya, 15 tahun dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2015, sungguh-sungguh saya memberikan yang terbaik di dalam keterbatasan saya untuk kedua orang tua saya. Itu luar biasa, baik secara material, secara waktu, maupun secara kecintaan. Dan saya artinya bersyukur punya pengalaman saat terakhir bersama dengan mami saya di tahun 2010 dan bersama dengan papi saya di tahun 2015. Jadi artinya masih kurang sebenarnya. Tetapi Tuhan beri kesempatan pengabdian full dengan segala keterbatasan saya untuk memperhatikan mereka. Nah, inilah satu panggilan hidup yang harus kita buat mulai hari ini, yaitu mengasihi bukan dengan ide-ide kita, bukan dengan gagasan-gagasan kita, dan mendatangi orang bukan karena kewajiban, tapi menyerahkan diri kita kepada orang-orang yang masih hidup, yang masih segar, yang masih bisa mengkritik kita, yang masih bisa mengoreksi kita. Itulah cara kita bertumbuh seperti yang Tuhan mau. Tidak ada artinya Nikodemus membawa minyak mur dan minyak keharu, tetapi orang yang dikasihi sudah tidak bisa menikmati minyak mur, minyak keharu. Meskipun itu kira-kira 50 kati beratnya. Kalau diuangkan dengan uang rupiah itu sekitar 50 miliar. Coba bayangkan. Tidak ada artinya. Sementara masih hidup, minta 50.000 aja gak dikasih. Tapi setelah almarhum, dikasih sampai bermilat-milat, tidak ada artinya. Nah, inilah satu ironis orang-orang yang merasa tahu tapi sebenarnya tidak tahu. Hidup di dalam kekuatan roh. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang. Supaya perbuatan-perbuatan yang jahat itu tidak nampak. Dia melakukan kewajiban hukum, oke. Dia mengasihi dengan cara, wah hebat ya.
Orang tuanya meninggal, dibuatkan kuburan yang begitu mahal, semuanya acara rapi. Sebenarnya selama orang tuanya masih hidup atau orang-orang yang kita kasih masih hidup, apa yang kita lakukan? Dia berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang. Supaya perbuatan-perbuatan yang jahat itu tidak nampak. Banyak orang yang mencintai orang sudah terlambat supaya kelihatannya, wah hebat. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan di dalam Allah. Jadi bukan motif-motif untuk kepentingan diri, untuk pujian diri. Dilakukan di dalam Allah. Sebab kalau kita masih berbuat jahat dan mencintai kegelapan, ini fotonya seperti ini. Nah inilah makhluk yang masih mencintai kegelapan. Mau dipolesin kayak apa juga tetap seperti ini. Seperti di masa pandemi seperti ini, Ibu dan Bapak, saya juga aneh di negara yang begitu maju seperti Jepang, dengan adanya virus corona, banyak fenomena anak-anak muda bunuh diri. Padahal Jepang itu negara yang sudah maju, negara yang penuh dengan teknologi, tapi menghadapi COVID-19, orang-orang muda banyak yang bunuh diri. Dan bahkan tidak hanya itu, mungkin sebelum ada COVID juga banyak sekali orang harus berputus asa dan menghabisi hidupnya dengan cara yang bukan dikehendaki oleh Tuhan. Inilah satu ironis. Orang mengandalkan pengetahuan, tetapi orang tidak mau melihat kerajaan Allah, bahkan mau masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah sampai di sinilah satu bagian dari permenungan saya, lalu kita tinggalkan ya, contoh yang tidak baik dari Nikodemus. Contoh dari orang-orang yang akhirnya hidup menghadapi pandemi dengan cara seperti ini. Nah sekarang di ayat 14, mulailah kita masukin ke dalam tahapan yang selanjutnya. Ayat 14 sampai dengan ayat 15. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Kalau tadi di awal saya mengatakan, apakah semua yang terlahir dan diciptakan di muka bumi ini akan berakhir dengan kerusakan fatal? Kalau kita melihat ayat ini, jawabannya tidak. Apakah dengan pandemi yang sudah bertahun-tahun ini Tuhan akan merencanakan menghancurkan umat manusia di muka bumi ini? Jawabannya juga tidak. Karena apa? Tuhan telah menunjukkan waktu bangsa Israel ada di padang gurun, mengalami sakit yang tidak ada obatnya dan semua orang mati. Tetapi Tuhan memfirmankan kepada Musa, buatlah semacam patung dari ular tembaga. Barang siapa yang menatap patung itu akan disembuhkan dari sakit penyakit. Jadi waktu 4.000 tahun yang lalu, dunia yang masih serba sederhana, Tuhan telah tunjukkan bahwa Tuhan mau menyembuhkan setiap penyakit yang ada di muka bumi ini. Dan itu terbukti waktu zaman Musa. Sehingga sekarang dikatakan Anak Manusia juga harus ditinggikan seperti ular tembaga ini. Karena apa? Allah tidak menghendaki kebinasaan. Manusia sepantasnya membanggakan kasih Allah yang sangat mencintai kita. Dia tidak akan pernah memberikan pencobaan melebihi dari kemampuan kita. Itulah Allah. Itulah Tuhan kita. Yang sungguh-sungguh nyata, dia tidak akan pernah membinasakan kita. Bagi saya, pandemi ini tidak akan pernah mempengaruhi kuasa kasih Allah. Karena sudah terbukti sejak manusia jatuh ke dalam dosa, di mana Tuhan pun berjanji, biang dari dosa akan dihancurkan. Kejatuhan manusia karena godaan ular, dan kehadirannya mencakup segala yang ada dan mengampuni dosa-dosa manusia. Dan inilah klimaksnya.
manusia sudah berkali-kali mengecewakan hati Tuhan. Tetapi Tuhan tetap memberikan pengampunan kepada kita. Nah, salah satu tanda nyata, kalau tadi dikatakan anak manusia harus ditinggikan. Maka dikatakan di dalam ayat yang ke-16, inilah yang seringkali kita dengarkan di dalam permenungan-permenungan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kalau kita melihat salib ini, anak manusia harus ditinggikan. Dan Yesus yang tersalib itu melebihi dari ular tembaga. Inilah satu momen waktu kita melihat kasih Allah yang kekal. Peristiwa 2000 tahun yang lalu di atas bukit Golgota, Yesus tergantung di atas kayu salib. Sepenuhnya kalau kita mengerti peristiwa 2000 tahun yang lalu, Yesus yang tergantung di atas kayu salib adalah Yesus yang mencintai kita, maka saatnya sekarang sepenuhnya kita mau sharing kehidupan dengan Allah di dalam roh. Karena kita belum lahir 2000 tahun yang lalu secara fisik. Tetapi salib Yesus, pengorbanan Yesus tetap ada di dalam roh. Kita jangan berhenti dengan pengetahuan sejarah, tetapi kita harus melihat di dalam roh bahwa Yesus yang tersalib adalah Yesus yang mau mengampuni kita. Dan bukan hanya itu, begitu kita mengerti pengampunan Tuhan, kita melihat apa artinya masuk ke dalam segala kelemahan-kelemahan diri kita. Jadi kalau kita sudah berada di dalam kekuatan salib, apa yang kita banggakan? Kehebatan kita, kekayaan kita, kesombongan kita tidak ada artinya. Orang tidak perlu lagi malu-malu untuk masuk, men-sharingkan dari roh ke dalam roh, dan bahkan seluruh kelemahan-kelemahan diri kita di hadapan Yesus. Inilah arti hidup baru. Jadi bukan sekedar 7 session seminar hidup baru lalu selesai. Kita juga setiap hari Rabu datang ke persekutuan doa supaya pengalaman roh itu terus disegarkan. Supaya akhirnya kita berani sharing dari roh ke dalam roh. Karena apa? Saya tunjukkan satu kekuatan yang Yesus lakukan saat dia tergantung di atas kayu salib. Kalau tadi Nikodemus mengatakan, Rabi, we know, kami tahu bahwa engkau datang dari Allah sebagai guru. Kami tahu. Tapi waktu Yesus berada di atas kayu salib, Bapa, ampunilah, lupakanlah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Jadi inilah kekuatan kasih. Waktu Yesus berseru di atas kayu salib terhadap keangkuhan Nikodemus, terhadap dosa-dosa kita, terhadap kesombongan kita, di mata Allah semua yang kita lakukan, Allah tuh bilang, karena kita tidak tahu apa yang sedang kita pertahankan dalam dunia ini. Kesombongan, keangkuhan, karena memang kita tidak tahu apa yang sedang kita kejar. Tapi kalau kita benar-benar seperti ruangan yang kosong, kita akan dipenuhi oleh hembusan angin tadi. Jadi inilah arti dari kasih Allah kepada manusia. Yaitu selalu mengampuni atas semua orang yang melakukan apapun karena dia sedang tidak tahu. Dan inilah dosa yang paling besar, yaitu orang merasa tahu, model Nikodemus. Kalau orang masih tetap tahu, merasa tahu, dia akan tidak pernah men-sharingkan dari roh ke dalam roh,
di dalam kekuatan kasih Allah. Oleh karena itu, sebagai bagian penutup, Paus Fransiskus berpesan, salib mengungkapkan cinta, pelayanan, pemberian diri tanpa pamrih untuk benar-benar menjadi pohon kehidupan. Itulah artinya kita mengerti rahasia salib. Sehingga kita kemana-mana pasang kalung salib, pasang liontin salib, supaya kita disadarkan bahwa seluruh tubuh kita adalah orang-orang yang telah diampuni oleh Tuhan yang tersalib. Jadi ini bukan sekedar aksesoris. Tutur kata kita, cara kita melihat, cara kita bertindak adalah orang-orang yang seluruh tubuhnya telah diampuni oleh Tuhan. Oleh karena itulah kemudian semua yang mengalami pencobaan dalam tubuh atau roh dapat menemukan perlindungan melaluinya dan menerima rahmat pengharapan yang tidak akan mengecewakan. Mulai hari ini, yang namanya hidup di dalam roh adalah menseringkan dari roh ke dalam roh di hadapan Tuhan yang begitu kasih. Sehingga kalau sekarang saya mengikuti misa streaming atau melalui YouTube, ini saya merasakan waktu peristiwa ini itu Yesus begitu dekat. Jaraknya hanya sekitar 20 atau 30 cm dari layar laptop ke mata saya. Waktu pastor mengatakan, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan. Inilah saatnya anak manusia sedang ditinggikan. Jadi bukan 2000 tahun yang lalu. Sekarang di sini dalam masa pandemi seperti ini pun perayaan Ekaristi punya kuasa yang begitu besar meskipun di dalam virtual. Lalu kita jawab, ya Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya. Tetapi bersabdalah saja, maka aku disembuhkan, aku dilindungi, aku diproteksi dari pandemi ini. Itulah artinya bahwa Tuhan melalui suasana pandemi seperti ini didekatkan sedekat-dekatnya. Baik melalui virtual, melalui YouTube, atau melalui streaming, tapi juga melalui orang-orang yang ada di rumah kita. Yang mungkin tanpa pandemi ini kita jarang ketemu, jarang bertemu, dan seterusnya. Sehingga ayat yang terakhir, di ayat 17 sampai dengan 21, seperti tadi saya sudah bacakan, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia tidak berada di bawah hukuman. Ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Nah, hidup manusia itu memang berupa perjuangan. Anak manusia datang untuk menyelamatkan. Yang perlu kita lakukan adalah membuat yang semacam putar balik, quantum change. Tinggalkan segala ego kita, kesombongan kita. Kita perlu penyerahan diri secara total. Tanggung jawab iman untuk menghadirkan kembali cita-cita penciptaan. Lihatlah sekarang orang-orang di sekitar kita yang ada di rumah, yang work from home, yang apapun, pembantu rumah tangga kita, sopir kita, siapapun adalah orang-orang yang segambar dengan Allah. Bukan musuh, bukan orang yang harus dijauhi, apalagi dizolimi. Karena itulah untuk bisa berada dalam posisi ini, hadapi tantangan hidup dengan memandang pada kekekalan. Kalau kita selalu melihatnya yang sementara, yang fisik tidak akan pernah selesai. Perbedaan, ketidaktahuan, Yesus katakan, ampunilah mereka Bapa, sebab mereka tidak tahu. Oleh karena itulah, yang bisa kita bawa dalam permenungan ini adalah, Engkau telah mengutus putramu sebagai terang, menghalau kegelapan dosa kami. Kami bersyukur atas anugerah keselamatan yang kami terima. Bukalah hati untuk melihat terang putranya, sehingga kami dapat berjalan di jalan yang benar. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini,
Gereja yang mencintai dunia tanpa menghakiminya dan menyerahkan dirinya bagi dunia adalah gereja yang indah dan menarik. Akhirnya Ibu Bapak berada dalam kekuatan kasih, masih tetap ada kesempatan. Segalanya itu adalah rahmat. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Baiklah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kami mengucapkan banyak terima kasih juga untuk Pak Agustinus Handoyo yang telah Tuhan izinkan menjadi rahmat bagi kita malam hari ini menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu hati-hati dengan aksesoris ya, aksesoris salib, tingkah lakunya gimana tadi, ingat ya, jangan pakai aksesoris salib terus bajunya kurang bahan semua, kan tidak mencerminkan orang yang sudah ditebus ya Pak Agus ya. Nah kemudian tingkah laku, perkataan ngaco tapi pakai kalung salib, banyak ya itu. Jadi kalung salib itu mengingatkan kita akan kasih Allah yang telah menganugerahkan keselamatan bagi kita. Jadi bukan hanya aksesoris, mari kita semakin bertobat dengan kata-kata kita, amin. Yang muda jangan tersinggung ya, saya nggak nyinggung loh, saya hanya meneruskan dan mengulang apa yang disampaikan oleh Pak Agustinus Handoyo tadi. Ya Bapak Ibu, kita tundukkan dulu hati kita di hadapan Tuhan, kita mau mengucap syukur untuk firman yang kita boleh terima malam hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa terima kasih Tuhan, karena malam hari ini kami dipenuhi dengan sukacita yang daripadamu. Hati kami boleh bersyukur karena kami tahu bahwa karya keselamatan yang Engkau berikan kepada kami adalah bukti cinta-Mu yang begitu nyata Tuhan Yesus. Kami berterima kasih Tuhan, sebab Engkau menjadi Tuhan, kekuatan kami, Allah kami, Raja kami. Terima kasih Tuhan. Betapa bangganya kami mempunyai Engkau, Allah yang mengangkat kami dari segala keterpurukan kami, Allah yang mengangkat kami dari lumpur dosa, dan Engkau jadikan kami sebagai ahli waris kerajaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk Roh-Mu yang Kau berikan bagi kami, yang menuntun kami untuk boleh hidup dalam pertobatan terus menerus. Terima kasih Tuhan. Berkatilah Pak Agustinus Handoyo Tuhan Yesus. Anugerahkanlah kepadanya kesehatan. Anugerahkanlah kasih-Mu yang begitu besar di hatinya Tuhan. Biar Tuhan apapun yang dia perbuat, yang dia lakukan dalam komunitas maupun untuk membangun iman umat Tuhan, itu boleh menjadi bukti betapa dia sangat mencintai-Mu Tuhan Yesus. Kami percayakan Pak Agustinus Handoyo dan seluruh rencana usaha karyanya, keluarganya Tuhan Yesus, hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarkan dimanapun Pak Agustinus Handoyo berada, senantiasa menjadi rahmat bagi kami umat Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk setiap umat Tuhan yang terlibat dalam ibadah persekutuan doa malam hari ini. Kami semua sama-sama semakin mengenal Tuhan, semakin dimurnikan, dan semakin menjadi permata yang indah yang diasah oleh kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, doa ini kami naikkan kepadamu demi Kristus Tuhan, yang bersama dengan Dikau kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pak Agustinus, terima kasih banyak ya Pak. Sehat selalu, kami sangat diberkati dengan kehadiran Bapak. Jangan bosan-bosan untuk pelayanan di Cikarang ya Pak. Oke, thank you. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, kita semua yang ada di sini
Mari kita naikkan pujian sambil kita memberikan persembahan yang terbaik untuk memberkati pekerjaan Tuhan di komunitas melalui komunitas PDKK Elsa Cikarang. Ya, Bapak Ibu boleh transfer, Bapak Ibu boleh juga melakukan transfernya lewat m-banking atau apapun. Ada nomor rekening yang sudah ditayangkan, Bapak Ibu boleh langsung mentransfernya. Sambil kita memberikan persembahan, kita naikkan pujian ini. Ya, Tuhan yang mengangkat kita. You raise me up, Lord. Troubles come and my heart burden be, then I am still and wait here in the silence until you come to see the round me. You raise me up so I can stand on mountain. Bapak Ibu yang terkasih, sekarang waktunya pengumuman. Kita akan melihat pengumuman, beberapa pengumuman ya. Pengumuman yang pertama, persekutuan doa online akan diadakan kembali pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 pukul 19.30 dengan tema metanoia. Firman akan disampaikan oleh George Anselo Ganda, ya. Kemudian misa online Rabu 16 Juni 2021 pukul 19.30, misa kudus yang akan dipersembahkan oleh Romo Antonio Suhardi Antoro Projo. Selanjutnya persekutuan doa online lagi pada hari Rabu 23 Juni 2021 pukul 19.30 dengan tema
iman dan berbuah. Firman akan disampaikan oleh Ibu Ignacia Bernadette Maringka. Nah, ini akhir bulan Juni ya. Persekutuan doa online lagi Rabu 30 Juni 2021 pukul 19.30. Temanya cara meraih kemenangan. Siapa pembawa firmannya? Ibu Natalia Lani ya sebagai koordinator PDKK Elizabeth Ministry. Ya, jadi ini koordinator kita, Bapak Ibu silahkan bergabung, kami tunggu kehadirannya. Oke. Nah, kemudian kami juga mengucapkan banyak terima kasih untuk setiap persembahan kasih yang boleh kami terima, dan itu sangat membantu untuk pekerjaan Tuhan melalui komunitas PDKK Elsa. Biarlah Tuhan yang membalas segala kebaikan hati Bapak Ibu dan melipat gandakan berkat-Nya yang melimpah-limpah kepada Bapak Ibu sekalian. Amin. Ya. Sebentar kita akan nonton sedikit ya 1-2 menit, ada video yang akan di-share. Jadi Bapak Ibu lihat nih videonya apa, mengenai apa gitu ya. Silakan Pak Paulus. Waktu berjalan begitu cepat. Sudah 45 tahun lamanya BPK PKK KAJ menyapa dan menyentuh hati umat Katolik Keuskupan Agung Jakarta. Selama itu pula banyak perkembangan yang sudah terjadi. Gereja Katolik semakin akrab pula dengan gerakan pembaharuan karismatik. Hal ini membuktikan bahwa PKK bukanlah karya manusia biasa. PKK merupakan karya yang dihidupi oleh Roh Kudus, Roh Allah sendiri. BPK PKK KAJ sendiri telah menjadi wadah bagi kita semua untuk bertumbuh, untuk berkembang, untuk berdampak, dan menjadi terang dan garam bagi orang-orang di sekeliling kita. Perjalanan selama 45 tahun ini bukanlah perjalanan yang mudah. Air mata, keringat, keluh kesah, canda tawa, semua sudah dilewati bersama. Kehadiran pembaruan karismatik Katolik yang awalnya diwarnai tentangan, kini dilihat sebagai karya Roh Kudus yang membuat gereja Katolik semakin bersemangat dalam memberitakan Injil. Kehadirannya juga membawa perubahan dan buah-buah rohani yang baik bagi umat. Gereja Katolik yang dulunya sering dikatakan ibarat raksasa yang sedang tertidur, perlahan-lahan mulai bangkit dan kembali menemukan semangat pelayanan serta penginjilan melalui gerakan pembaruan karismatik Katolik. Saling bekerja sama seperti sebuah lingkaran yang menghubungkan satu sama lain. Itulah pembaharuan karismatik Katolik. Di tengah-tengahnya terdapat Kristus sebagai Tuhan dan Gembala Agung dari umat dan gerejanya. BPK PKK KAJ terdiri dari banyak bagian yang bersatu, bergandengan tangan, satu tujuan. Bidang pendidikan dan evangelisasi, pembinaan dan kaderisasi, pelayanan sosial, sekretariat, dan kepemudaan. Berat rasanya untuk bertumbuh hingga saat ini tanpa dukungan kerjasama dari masing-masing bidang. Orang muda merupakan gereja masa kini. Secara khusus, kehadiran orang muda memberikan dampak yang luar biasa dalam pertumbuhan pembaruan karismatik Katolik di Keuskupan Agung Jakarta. Oleh sebab itu, mari kita jaga terus semangat juang yang ada hingga saat ini. Terima kasih sudah menjadi bagian penting dari hidup banyak orang selama 45 tahun terakhir. Terima kasih karena telah menjadi ladang untuk dapat terus bertumbuh. Terima kasih atas setiap perjuangan menyelamatkan setiap jiwa-jiwa yang ada. Terima kasih untuk semua pengorbanan yang diberikan. Terima kasih sudah menjadi bagian
sebuah keluarga, tempat untuk bersandar dikala susah maupun senang. Terima kasih sudah menjadi wadah untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Semoga ke depannya BPK PKK KAJ akan terus bertumbuh bersama. Semoga BPK PKK KAJ akan semakin kuat, semakin tangguh, semakin memuliakan nama Tuhan. Dan semoga BPK PKK KAJ terus menjadi saluran kasih dan perpanjangan tangan Tuhan di tanah air tercinta. Selamat ulang tahun yang ke-45 BPK PKK KAJ. Tuhan memberkati. Ya, tadi kita sudah sama-sama ya nonton. Jadi bisa mungkin unmute, dipencet masing-masing. Kita mau ucapkan selamat ulang tahun buat BPK PKK KAJ yang ke-45 tahun. Salam dari kami PDKK Elsa Cikarang. Happy birthday. Ya, oke, Bapak Ibu yang terkasih, kami sangat bersuka cita buat kebersamaan kita sepanjang malam ini dalam ibadah persekutuan doa ini. Kami sangat berharap dan sangat merindukan kehadiran Bapak Ibu sekalian untuk PD yang akan datang atau minggu yang akan datang ya. Karena itu Bapak Ibu, sebelum kita menutup pertemuan kita dalam PD online malam hari ini, kita satukan hati kita mengucap syukur dan menyerahkan seluruh keberadaan hidup kita ke dalam tangan Tuhan ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan, terima kasih Engkau Allah yang menyempurnakan sukacita di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan karena sukacitamu itu sungguh-sungguh ada di dalam seluruh kehidupan kami. Kami bersyukur karena kami percaya bahwa sukacita ini adalah anugerah Tuhan yang membuat kami boleh kuat di dalam Tuhan. Bapa yang baik, kami berterima kasih untuk Pak Agustino Sandoyo yang boleh hadir, untuk koordinator kami Ibu Caroline dan Pak Paulus serta keluarganya, untuk sahabat kami Bapak Sudartono bahkan yang sudah hadir dan bergabung malam ini di Zoom maupun YouTube, juga untuk hari-hari yang lain di mana umat Tuhan mau mengikuti PD ini secara pribadi. Bukan hanya pada malam ini tapi saat-saat mereka bersaat teduh sendiri. Bapa, kami percayakan bahwa saudara-saudara kami ini semua ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau memberkati apapun yang mereka kerjakan, Engkau yang membuatnya berhasil. Bahkan apa yang mereka rindukan dan harapkan Tuhan Engkau menganugerahkannya kepada mereka sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa, mungkin malam hari ini kami akan menyelesaikan persekutuan doa kami secara online, tapi kami percaya bahwa Roh-Mu yang kudus tidak akan pernah berhenti berkarya di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan komunitas ini, bahkan semua umat Tuhan yang hadir, setiap rencana usaha, karya dan pelayanan kami. Biarlah semua itu Tuhan Engkau kuduskan dan Engkau boleh pakai untuk kemuliaan nama-Mu dan menghadirkan kerajaan-Mu di muka bumi ini. Terima kasih Bapa yang baik. Demi Kristus Tuhan kami menaikkan doa dan permohonan ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah Bapak Ibu yang terkasih, sebagai lagu penutup kita mau sama-sama menerima sukacita yang daripada surga. Yuk wajahnya ya senyum dulu dong. Ya mana senyumnya? Ya oke. Ya mana? Saya gendut aja berani loh joget. Ayo joget masing-masing di tempatnya. Ya. Katakan ya, terima sukacita yang dari surga, amin. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di
memberkati. Amin. Amin. Jangan lupa kita akan foto bersama. Foto dulu ya, kenang-kenangan dengan Pak Agus Handoyo. Yang manis tuh. Heran dia. Ketutupan nggak sih? Oke. Sarangeo, bisa bikin sarangeo? Pak Nandi minta tolong atau Grace. Sarangeo. Ai Cilisa, shalom semuanya. Yang belum muncul videonya, jangan Tolong. malu-malu. Emilia Tan.